Komando Pasukan Khusus Kopassus bukan cuma menelurkan kisah heroik di setiap misi, namun juga menghasilkan tentara hebat dari negara asing yang dilatihnya. Setiap tahunnya, kerjasama antara militer negara di Asia Tenggara terus terjadi. Misalkan saja saling bertukar ilmu dalam mendidik suatu pasukan. Indonesia sering menjadi mentor negara-negara lain dalam memberi pengajaran dalam teknik penguasaan senjata dan taktik. Banyak tentara asing datang ke Indonesia untuk berguru dengan beberapa pasukan elit TNI. Selain Malaysia, ternyata tentara Brunei Darussalam pernah merasakan tangan dingin Kopassus. Tentara Brunei yang awalnya memiliki prestasi minim di kancah internasional, pada akhirnya bisa mengungguli tentara Malaysia dan Singapura berkat Kopassus. Satu di antaranya prestasi pasukan elit TNI Kopassus, yakni dipercaya melatih pasukan negara-negara lain. Negara-negara yang pernah merasakan dilatih dari Kopassus yakni Brunei Darussalam. Korps Baret Merah Kopassus mempunyai segudang prestasi demi utuhnya NKRI. Berbagai operasi berbahaya pernah dilakukan oleh Kopassus, mulai dari penumpasan PKI, operasi Dwikora maupun Trikora, operasi Seroja, dan juga pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda Woyla. Teranyar Kopassus juga diturunkan untuk pengamanan Papua dari teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Tak hanya operasi militer, prestasi membanggakan Kopassus juga ditunjukkan ke dunia dengan menjuarai berbagai lomba tingkat internasional. Lomba yang juga diikuti oleh pasukan elit dari berbagai belahan dunia. Bahkan, karena kehebatannya, ada beberapa negara tetangga yang meminta dilatih menembak oleh TNI Angkatan Darat. Mungkin mereka kagum kali, Indonesia sampai sekian kali juara terus. Mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan Indonesia, sehingga ada beberapa negara yang minta dilatih negara kita. Kata Kasat waktu itu yang masih dijabat oleh Mulyono. Menurutnya, yang sudah dilatih diantaranya yakni Brunei Darussalam dan Laos. Tercatat hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang paling banyak menjadi juara umum sebanyak 12 kali. Berikut adalah kisah tentara Brunei Darussalam sampai pingsan dilatih Sertu Pardal dari Kopassus. Prestasi membanggakan pernah ditorehkan oleh anggota Kopassus yang berhasil menjadi pelatih menembak untuk tim rival di Brunei Darussalam. Anggota Kopassus Sertu Pardal yang mempunyai kemampuan istimewa dipercayai menjadi pelatih menembak dan dapat kepercayaan melatih menembak di Brunei. Awalnya, tentara Brunei meminta TNI mengirimkan anggotanya untuk melatih tentara mereka dan Sertu Pardal ditunjuk menjadi komandan pasukan TNI yang dikirimkan ke Brunei Darussalam. Mulai Februari hingga November, Sertu Pardal menggembleng tim yang akan diterjunkan dalam ASEAN Army Rifle Meet atau AARM tersebut. Pelatihan yang diterapkan oleh Sertu Pardal ternyata di luar batas kemampuan dari tentara Brunei Darussalam. Bahkan, tentara negeri penghasil minyak tersebut banyak diantaranya yang pingsan mengikuti kerasnya pelatihan yang dilakukan Sertu Pardal. Seperti diketahui, Kopassus merupakan salah satu di antara pasukan elit yang dimiliki oleh TNI. Kemampuan prajurit pilihan TNI ini tak diragukan lagi. Anggota Kopassus punya kemampuan menembak yang sangat amat baik dan di atas rata-rata. Urusan menembak merupakan
men latihan sehari-hari bagi anggota Kopassus. Anggota Korps Baret Merah sangat terlatih dan punya kemampuan menembak yang sangat tinggi. Tak hanya sekali, Kopassus sudah mengirimkan anggotanya untuk melatih menembak di Brunei Darussalam. Saat Satuan Penanggulangan Teror atau SAT 81 Gultor Kopassus menjadi tuan rumah kejuaraan menembak dalam rangka HUT Kopassus ke-63 bulan April lalu, calon pelatih menembak yang siap diberangkatkan ke Brunei itu hadir dalam kejuaraan menembak yang diadakan SAT Gultor. Berkat gemblengan dari Kopassus tersebut, tim menembak Brunei Darussalam mengungguli Malaysia dan Singapura. Sebelumnya, Sultan Halsanah Bolkiah sejak tahun 2003 telah diangkat menjadi warga kehormatan Kopassus. Sultan Halsanah tercatat 2 kali mengunjungi Kopassus, yaitu pada tahun 96 dan tahun 2003. Ketika ia datang ke Kopassus di tahun 2003 itulah, Danjen Kopassus Majen TNI Srianto menobatkan Sultan Halsanah Bolkiah sebagai warga kehormatan Kopassus. Jadi jangan heran kalau Sultan Halsanah Bolkiah begitu percaya kepada Kopassus untuk mengajari militernya, terutama tim menembak Brunei Darussalam. Cerita komando pasukan khusus yang menggigit kepala ular sampai putus bukan saja pernah disajikan langsung di depan mata Jenderal Pentagon Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah secara langsung mengajak seorang raja menyaksikan anggota Kopassus memakan ular hidup. Kala itu, kehadiran Raja Kaya Raya Brunei Darussalam hadir di Indonesia dalam mempererat hubungan antar kedua negara. Sesuai jadwal, Jokowi memang mengajak Sultan Brunei Darussalam Halsanah Bolkiah itu ke markas Kopassus. Jokowi yang duduk bersama Sultan di kursi depan tampak serius melihat pertunjukan debus yang menampilkan aksi makan dan minum daging serta darah ular. Tampak di tengah-tengah pertunjukan, Jokowi menutup mulutnya sambil menunjukkan ekspresi ngeri. Saking ngerinya, kepala negara tersebut sampai menoleh ke arah Sultan dan putranya, Pangeran Matin Bolkiah. Jokowi pun semontan bergidik ngeri sambil tertawa.